Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang gaya atau dinamika partikel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi setelah hukum Newton 1, 2, 3, yaitu tentang jenis-jenis gaya. Yang pertama itu gaya berat. Gaya berat itu menurut Galileo bahwa benda akan jatuh dengan percepatan sebesar g jika berada di dekat permukaan bumi dan gaya gesek udaranya diabaikan. Maka gaya itu dirumuskan dengan F, atau kalau membedakan antara gaya dorong dan gaya tarik, maka gaya berat ini bisa dilambangkan dengan huruf W besar. W besar sama dengan massa kali percepatan gravitasi. W besar sama dengan M kali G. Nah, W-nya itu gaya berat, satuannya Newton, M-nya massa, satuannya kilogram, dan G-nya percepatan gravitasi. Nilainya bisa 10, bisa 9,8. Satuannya meter per sekon kuadrat. Selanjutnya contohnya, sebuah batu di permukaan bumi beratnya 9,8 Newton. Jika batu dibawa ke planet Mars, ya kan, yang memiliki percepatan gravitasi 2 kali percepatan gravitasi di bumi, berapakah berat batu di permukaan planet Mars jika G bumi, gravitasi buminya 9,8 meter per sekon kuadrat. Berarti W bumi sama dengan 9,8 Newton, G buminya 9,8 meter per sekon kuadrat, G Marsnya sama dengan 2 kali G bumi. Berarti ditanya W Mars, W berat benda di planet Mars, ya kan? Berarti dijawab W bumi sama dengan M kali G bumi. Berarti 9,8 sama dengan M kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Berarti M-nya, ya kan, M-nya berarti pindah ruas, 9,8 Newton dibagi 9,8 meter per sekon kuadrat. Berarti masanya 1 kg. Itu massa untuk bendanya. Nah, benda itu ketika dibawa ke Mars, berarti W Mars sama dengan berat di Mars sama dengan M kali G, ya kan, M kali G di Mars. Berarti 1 kali 1 kg kali 2 kali G bumi. G buminya berapa? 9,8. Berarti 2 kali 9,8 hasilnya 19,6. Berarti dikalikan dengan 1 kg hasilnya 19,6 Newton. Nah, yang kedua, jenis gaya yang kedua yaitu gaya normal. Gaya normal adalah besarnya gaya normal, gaya untuk mempertahankan keadaan sebuah benda untuk selalu tegak lurus. Jadi ketika kita itu tegak lurus itu karena ada gaya normal. Nah, besarnya gaya normal itu berlawanan dengan gaya berat. Kalau kita di bidang datar kayak gini, gaya normal sama dengan gaya berat. Nanti ada beberapa keadaan benda, ya. Gaya normal itu dibedakan menjadi 4. Tadi 4 keadaan sebuah benda itu, ya. Yang pertama, pada bidang datar. Kalau pada bidang datar, ya kan, hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0, ya kan. Yang awalnya diam akan tetap diam, berarti sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F-nya itu ada gaya normal dikurang dengan gaya berat. Gaya normal itu ke atas, ya kan, selalu tegak. Gaya beratnya ke bawah, maka N min W, ya, sama dengan 0. Berarti N min W-nya itu massa kali gravitasi, percepatan gravitasi sama dengan 0. Maka gaya normalnya sama dengan massa M kali G. Berarti massa kali percepatan gravitasi. Contohnya, HP yang massanya 400 gram berada di atas sebuah meja yang permukaannya rata. Maka berapakah gaya normal dari HP tersebut jika percepatan gravitasi bumi
adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka diketahui M-nya 400 gram sama dengan 0,4 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya N, gaya normal, berarti dijawab N min W sama dengan 0, N sama dengan W, berarti N sama dengan M kali G. Berarti N sama dengan M-nya 0,4, G-nya 10, hasilnya N-nya 4 Newton. Nah, yang kedua, benda pada bidang miring. Jadi bidang miring gini, ada benda di sini. Maka benda di sini itu berapa gaya normalnya? Ketika benda ini nggak turun ya, nggak bergeser, maka sigma Fy sama dengan 0. Kita anggap yang lurus ke bawah ini, lurus ke atas bawah ini X, ke atas bawah itu Y. Maka kita uraikan menurut gaya pada sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan 0. N min W cos theta sama dengan 0. Kenapa dia W cos theta? Karena dia pada bidang miring. Ya, kalau pada bidang miring, ya kan? Pada bidang miring itu tergantung pada sumbunya. Sumbunya ke sini, arahnya ke bawah, ya kan? Arahnya ke bawah. Kalau ke bawah, harusnya kalau ke tegak ini, kalau tegak dia pakai sin. Karena ke bawah dia pakai cos. Maka N min W cos theta sama dengan 0. N-nya sama dengan W cos theta, berarti N sama dengan Mg cos theta. Contohnya, sebuah benda terletak pada bidang miring licin yang sudutnya 60 derajat. Berarti pada bidang miring, tapi sudutnya 60 derajat. Bidang miringnya. Benda tersebut memiliki massa 5 kg. Berapakah besar gaya normal jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Berarti diketahui M-nya 5 kg, θ-nya 60 derajat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya N berapa? N sama dengan M kali G cos theta. Berarti N sama dengan 5 kali 10 cos 60. Cos 60 itu setengah. 5 kali 10, 50. Berarti 50 kali 0,5 hasilnya 25 Newton. Yang ketiga, benda dengan gaya membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Ini kayak model kita bermain waktu kecil itu kita bermain mobil-mobilan yang diikat dengan tali. Ya, bentuknya talinya itu membentuk sudut. Ya kan, ketika kita tarik. Nah, ini ya kan, ini untuk mencari gaya normalnya sama dengan sigma Fy sama dengan 0, berarti N plus F sin theta min W sama dengan 0, N plus F sin theta sama dengan W, berarti N sama dengan W min F sin theta, atau N sama dengan M kali G min F sin theta. F-nya itu gaya ya, M-nya massa, G-nya gravitasi, dan N-nya gaya normal. Contohnya kayak gini. Sebuah mobil, ya kita bahas contoh soal. Nah, sebuah mobil-mobilan diikat dengan tali dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu utama. Tali tersebut ditarik dengan gaya 10 Newton. Jika mobil-mobilan massanya 1,5 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah gaya normalnya? Nah, diketahui M sama dengan 1,5 kg, F-nya 10 Newton, θ-nya 30 derajat, dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya apa? Ditanya gaya normal, berarti N. N berapa? Nah, dijawab N sama dengan gaya berat dikurang F sin theta, W min F sin theta, sama dengan W-nya kita ganti dengan massa kali gravitasi, berarti N sama dengan M kali G min F sin theta. N sama dengan M-nya 1,5,
kali 10, 10 ini dari gravitasi, percepatan gravitasi, min F-nya 10 sin 30 derajat, ya kan? Maka 1,5 kali 10 15, 10 kali sin 30 itu 0,5, maka 10 kali 0,5 hasilnya 5. Berarti N sama dengan 10 Newton. Selanjut, benda ditekan dengan gaya F. Nah, jika benda itu pada bidang datar yang ditekan dengan gaya tertentu akan memiliki gaya normal yang besarnya sebagai berikut. Berarti sigma F sama dengan 0, N min F min W sama dengan 0. Kenapa min F min W? Nih, seumpamanya ada sebuah balok di atas meja, ya kan? Kita tekan ke bawah. Ketika kita tekan ke bawah, ya kan? Tekanannya itu artinya dorongan. Dorongan itu F. F besar ke bawah itu berarti minus. Karena N-nya ke atas arahnya. Berarti kalau F-nya ke bawah hasilnya minus. Min W. Kenapa min W? Karena gaya berat itu arahnya selalu ke pusat bumi. Artinya ke bawah. Maka min W. Yang N ini ke atas. F-nya tadi dorongannya ke bawah. W-nya ke arah pusat bumi berarti ke bawah sama dengan 0. Maka gaya normalnya sama dengan gaya dorong plus gaya berat, ya, dimana N-nya gaya normal Newton, W-nya gaya berat Newton, F-nya gaya tarik atau gaya dorongan Newton, M massa kilogram, G percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Contohnya, sebuah balok di atas meja yang masanya 2 kg ditekan ke bawah dengan gaya 10 Newton. Berapakah besar gaya normal jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat? Nah, diketahui M-nya sama dengan 2 kg, F-nya 10, dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya N besar. N besar itu gaya normal. Gaya normalnya berapa? Dijawab, N besar gaya normal sama dengan F gaya dorong plus W gaya berat. Berarti N sama dengan gaya dorongnya 10 plus W-nya gaya beratnya, rumusnya massa kali percepatan gravitasi. Berarti N sama dengan 10 ditambah massanya 2, percepatan gravitasinya 10. Berarti 10 ditambah 2 kali 10, 20. 10 tambah 20 berarti 30 Newton. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua buah benda saling bersentuhan satu dengan lainnya. Nah, contohnya, saya memberikan contoh satu aja ya. Ketika kita mendorong sebuah meja, maka lantai dengan permukaan meja akan saling bersentuhan dan menyebabkan benda akan sulit bergerak. Jadi ketika ada sentuhan antara lantai dan bawahnya meja, itu akan terasa berat ketika kita dorong. Itu disebut juga gaya gesek. Gaya gesek dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gesek statis dan gesek dinamis. Apa itu gesek statis? Gaya gesek statis itu gaya gesek ketika benda akan mulai bergerak. Jadi ketika kita mau dorong meja itu terasa berat. Kenapa itu terasa berat? Karena adanya gaya gesek statis. Karena benda itu kan pengen selalu diam. Ketika kita mau dorong, kita dorong itu akan terasa berat. Ini karena gaya gesek statis. Nah, apa itu gaya gesek dinamis? Kalau gaya gesek dinamis itu gaya gesek yang terjadi ketika benda itu udah bergerak. Contohnya gini, kita dorong meja, ketika kita lepaskan kan lama-lama akan berhenti. Itu disebabkan karena adanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini secara umum itu dirumuskan sebagai F kecil sama dengan nu kali N besar. F kecil itu gaya gesek sama dengan nu itu koefisien gaya gesek. Ada koefisien gaya gesek statis dan dinamis nanti. Nah, nilainya itu akan ditentukan di soalnya.
entah 0,2, entah 0,25, entah 0,4, entah 0,5 atau seterusnya ya. Nah, N-nya itu gaya normal. Gaya normal tadi kita mengacu ke gaya normal yang di penjelasan sebelumnya tadi. Ada beberapa jenis gaya normal. Nah, itu nanti sesuai dengan soal. Di mana F-nya itu gaya gesek, Newton, nu-nya koefisien gesekan, dan N-nya gaya normal. Nah, saya memberikan contoh ketika dia di bidang miring, berarti kita menggunakan gaya normal pada bidang miring. Nih, sebuah benda pada bidang miring kasar memiliki kemiringan dengan sudut 60 derajat. Benda tersebut memiliki massa 5 kg, berapakah besar gaya gesek jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan koefisien gesekan dinamisnya 0,2. Nah, dari soal itu yang diketahui, yang pertama massa 5 kg, nu-nya 0,2, θ-nya 60, dan percepatan gravitasinya G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya apa? Ditanya F. F-nya berapa? Ya kan? Ditanya F-nya berapa? Gaya geseknya. Dijawab gaya gesek sama dengan nu kali gaya normal. Nah, berarti F sama dengan nu. Gaya normal pada bidang miring tadi M kali G kali cos theta. Berarti 0,2 nu-nya. M-nya itu masanya 5 kg. G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Dan cos theta-nya 60. Berarti 0,2 kali 10 berarti 2. 2 kali 5 hasilnya 10. Terus kita kalikan cos dari 60 itu hasilnya 0,5. Berarti cos dari 60 0,5. Berarti 10 kali 0,5. 10 kali 0,5 hasilnya 5 Newton. Kayak gitu. Nah, agar kalian lebih memahami dari penjelasan saya dan contoh-contoh soalnya, maka kalian kerjakan latihan berikut. Ada 5 soal latihan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dan sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.